Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita yang lalu, masih innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun, sampai kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Yang lalu kita sudah berbicara tentang orang kafirnya. Ada orang kafir yang berpotensi untuk mendapat hidayah dan orang kafir yang tidak berpotensi untuk dapat hidayah. Kemudian golongan orang kafir dua besar, yakni ahli kitab dan musyrik. Kita masuk ya kalimat sawa'un 'alaihim, sama saja ya, atas orang kafir itu a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini jangan sampai salah diartikan seolah-olah kita wah ngapain berdakwah kalau mereka sudah sama saja didakwai atau tidak didakwai. Nanti mereka la yu'minun. Apalagi langsung kesimpulan, kenapa begitu? Khatamallah, karena sudah tertutup hati mereka. Maka sebenarnya Islam itu dakwah itu sendiri. Ini malah menunjukkan kalau dibalik, ketika engkau mau berdakwah, jangan kamu bicara nanti terima atau tidak diterima, maka kamu lakukan dakwah itu. Namun perlu dipahami, yang lalu sudah saya singgung, dakwah kita sebagai orang yang beriman itu apa? Apakah kita diskusi tentang konsep Tuhan sama mereka, berdebat dan sebagainya? Sebenarnya bukan. Kalau yang dilakukan Rasulullah SAW adalah karena kita orang beriman, sudah kita bahas tentang ketakwaan, tunjukkan bahwa kita orang yang bertakwa. Maka hubungan sosial kita, kalau ternyata orang ya kafirnya dekat dengan kita, hubungan sosial kita harus lebih baik daripada orang kafir itu. Muamalah kita harus lebih beradab daripada orang kafir itu. Sehingga tugas kita tidak rumit. Bagaimana Ustadz mau menjelaskan tentang konsep ketuhanan kepada mereka? Gampang, tinggal mereka dulunya apa. Kalau dulunya Katolik, cari mualaf dari Katolik, suruh diskusi, kan nyambung. Daripada kita akhirnya belajar Quran yang nggak nambah, belajar hadisnya nggak nambah, sibuk nyari-nyari belajar kitab mereka, kan kacau. Biarkan, serahkan kepada mereka. Ternyata mualafnya misalnya Hindu, ya cari ya calon mualafnya Hindu, cari mualaf yang dulunya agamanya Hindu, sehingga efektif. Mereka sudah tidak perlu lagi belajar agama itu, langsung mereka berbicara Islam menggunakan pendekatan agama yang sudah mereka miliki. Jadi efektif. Karena itu jangan sampai seorang yang beriman, Islam sudah lama, tapi komentarnya menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Kalau punya kawan kita bilang begitu, begini Ustadz, saya lihat kawan saya yang bukan Islam ini masih lebih baik daripada kawan saya yang Islam. Oh begitu. Contohnya dia pergi kemana saja, ternyata karena akrab sama saya, dia selalu bawa oleh-oleh. Terus ketika ngajak makan, dia selalu traktir. Terus ya pokoknya dia baik saja sama saya.
Mau tahu siapa yang nggak baik? Ya kawan-kawan saya Ustadz. Bukan, yang nggak baik tuh kamu. Kenapa? Kamu tidak bisa dakwah, tapi kamu malah didakwahi. Harusnya ketika dia bawa oleh-oleh, kamu kasih oleh-oleh yang lebih bagus. Kenapa saya dikasih oleh-oleh yang lebih bagus? Kata orang ajaran Islam, kalau kita diberi sesuatu, maka kasih yang lebih baik. Dia traktir kita, saya traktir lagi yang lebih enak. Kenapa begitu? Ajaran agama saya, kalau ada orang lebih baik, saya lebih baik lagi. Jangan jadi nuduh kawannya, daripada kawan saya nggak ada yang perhatian, berarti kamu matre, cuman dibayar duit. Sedikit lagi kalau kamu ngomongnya gitu terus, berarti dia sudah berhasil dakwah kepada kamu. Selangkah lagi kamu tinggal murtad, gampang. Jadi sekarang tunjukkan kalau kita orang beriman, orang bertakwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, paling tinggi derajatnya. Jadi kalau ada orang mendekati kita untuk ngajak apa dengan berbuat baik, kita harus bisa lebih baik, biar dia tahu ternyata orang Islam itu lebih baik daripada orang baik. Lama-lama dia juga yang mau masuk Islam, itu maksudnya. Jadi kita nggak usah belajar teori-teori agama kita yang lain, yaitu kecuali kita sudah hatam Qurannya, hatam ya, hadis-hadisnya hatam, bolehlah itu belajar. Tapi kita konsentrasi kepada ajaran agama kita, kemudian kita laksanakan yang terbaik, berarti dakwah kita adalah sosial dan muamalah jual beli, kemudian yang lain kita jangan sampai kita orang Islam kemudian hubungan jual beli dengan orang kafir, kita juga yang nipu, kan malu-maluin Islam ya. Kita juga yang ditagih utang paling susah, bilangnya nggak ada di rumah terus, padahal ada di rumah. Jadi bagaimana kita mau berdakwah? Maka jangan diperumit. Nanti setelah kita dakwah dengan yang terbaik sebagaimana Rasulullah mendakwahi pamannya, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, kalau memang sampai ujung itu ternyata tidak beriman, baru khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai belum ngapain Ustadz kita dakwah mereka khatamallahu ala qulubihim, itu salah. Mudah-mudahan kita bisa paham. Mulai sekarang jadilah orang yang beriman, yang lebih baik dari kawan kita yang bukan Islam, baik banget sama kita, maka tugas kita harus lebih baik daripada kebaikannya. Itulah yang disebut dakwah. Jangan malah menjelekkan kawan sendiri. Ngapain kawan sama kawan yang muslim mau begini dikomentari, begini dikomentari? Ya iyalah, kalau kamu perbuatannya nggak baik dikomentari biar kamu masuk surga. Kalau kamu baik terus, ya udahlah, mendingan saya kawan sama yang non muslim. Ya lama-lama nanti kamu di akhirat juga dikumpulkan bersama non muslim. Mau? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.